kasih Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau berdiri bagi bangsa ini, lewat hidup kami, lewat karya-karya kami, agar hidup kami boleh berdampak dan kami boleh menjadi berkat di tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini memerdekakan setiap kami. Berapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Merdeka. Iya, kalau Agustus begini banyak yang pakai baju merah putih ya. Yang merah putih ini prajurit, kalau saya ini purnawirawan. Ya, ini para pejuang ya. Kalau sudah pejuang dia sudah pakai baju coklat-coklat begini, Saudara. Berarti sudah purnawirawan. Kita bersyukur kita bisa ada di bangsa ini memperingati bangsa ya kemerdekaan Indonesia. Tapi kita juga berduka buat saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah ya. Kita percaya bahwa Tuhan juga sedang berbicara bagi bangsa ini. Saudara ya, setidaknya kalau saudara itu belum bisa jadi berkat buat bangsa, ya janganlah mengutuki bangsa ini, amin. Ya, enggak usah ikut-ikutan orang mengutuki bangsa ini. Karena kita lahir di tanah ini, amin. Ya, kita lahir di tanah ini, kita makan di tanah ini, kita dibesarkan di tanah ini. Satu saat kita juga mati di sini kan? Ya, atau ada yang mau mati di negara lain? Ya, jadi cintai bangsamu, amin. Ya, apapun keadaannya, ya mari kita belajar untuk mencintai bangsa ini dan melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu melepaskan berkat. Memang kalau nonton berita, ya sakit hati nggak? Ya sakit hati juga sih ya, lihat bagaimana pejabat-pejabat ini tuh, aduh ya rasanya ya korupsinya nggak main-main, ya simpenannya juga nggak main-main ya. Ya, yang disimpan artis, yang disimpan emas, ya, dolar gitu ya. Sementara yang lain banyak yang hidup berkekurangan, tapi ya berdoa. Ada ibu-ibu yang bilang, Bu, saya tuh stres sama suami saya. Kenapa? Tiap pagi dia buka berita, terus dia marah-marah sepanjang hari. Dia nonton berita korupsi, dia nonton berita ini. Saya bilang, Ibu pecahin aja tuh TV. Ya, ngapain gitu loh? Yang korupsi dia, yang masuk neraka kau. Iya kan? Ya banyak yang sakit, tapi jangan ikut-ikutan sakit kita, amin. Berdiri menjadi berkat ya. Dan bulan di Agustus seringkali kita memperingati sebagai bulan kemerdekaan. Ya, mari kita merdeka di atas bangsa ini. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Allah dan kemerdekaan Kristen. Apa hubungannya? Ya, jangan sampai kita keluar-keluar merdeka padahal kita sendiri belum. Ya, kita keluar-keluar nih di atas bangsa ini. Ya, padahal kau jadi anak muda, tidurmu bangunnya siang. Ya, tapi kau keluar-keluar. Ya, pemerintah harus begini. Kau kerja aja kagak. Kadang-kadang orang itu banyak mulut memang. Ya, yuk kita nggak usah terlalu peduli lah. Maksudnya, ya memang kita jengkel, tapi yuk tunjukkan aja lah hidupmu seperti apa. Berdampak nggak di bangsa ini. Jangan cuma teriak-teriak, berkoar-koar, tapi kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Ya, berdoa aja tidak. Ya, kerja tidak, pengangguran. Tapi kita menuntut sesuatu. Yuk kita dari diri kita sendiri dulu yuk. Dan hari ini kita mau belajar. Mari buka bersama 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan dikatakan di sana 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah dan di situ ada Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada ya, tapi tidak semua ternyata orang Kristen itu hidupnya ada roh Allah. Makanya banyak yang belum merdeka. Ya. Nah, kita akan memahami dulu sekarang apa sih arti kemerdekaan itu yang sesungguhnya dalam Kristus, di dalam kekristenan. Buka bersama Yohanes ayat pasal yang ke-8 mulai ayat 30. Tuhan Yesus berbicara kepada ya semua orang banyak yang ada di situ. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 kita baca bersama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, apa? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang adalah dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal. Jadi kamu pun, amin. Satu kali terjadi dialog antara Yesus dengan ya banyak orang Yahudi di situ.
Yesus sedang menerangkan dan mereka mengaku mereka adalah keturunan Abraham. Yesus berkata, ya banyak keturunan Abraham yang bukan anak Allah. Ya, memang kamu keturunan Abraham, tapi kamu bukan anak Allah. Mereka bilang, tandanya apa? Kalau kamu keturunan Abraham, kamu melakukan kehendak Bapa, karena Abraham melakukan kehendak Bapa. Tapi kamu ya ingin membunuh aku, kamu menyalibkan aku, berarti kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Walaupun kamu keturunan Abraham, tapi kamu bukan anak Allah. Lalu banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan lalu ketika mereka percaya, Yesus mengutarakan lagi begini, kalau kamu itu tetap dalam firman-Ku, ya, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu mereka protes lagi, loh, kami ini kan keturunan Abraham, orang merdeka, bukan hamba. Zaman dulu itu ada hamba, ada orang merdeka. Hamba itu budak, ya. Ketika seorang budak sudah dibeli, dia ditato, kasih tanda. Kalau yang beli saya, maka saya tato budak saya DB. Supaya kalau dia lari kemanapun, orang tahu ada tato DB, ini berarti budaknya. Ya, itu tato itu sebenarnya lambang budak. Jadi nggak usah ikut-ikutan tato, karena kau bukan budak, amin. Haleluya. Ya, saya nggak tahu seninya dari mana itu, nggak tahu. Tapi nggak usah lah ikut-ikutan yang begitu. Awal mula tato itu dari situ. Zaman dulu orang dibeli jadi budak, ditato, ya, supaya tahu ini hamba. Kemanapun dia pergi, kalau ditangkap dilihat, oh ini hamba, ini budak. Budak itu tidak punya hak kecuali Tuhan yang punya. Kalau kita dulu sudah beli budak, maka maaf, nyawanya pun tergantung kita. Pemerintah tidak akan menuntut kalau kau bunuh dia, kau apakan dia, itu sudah hakmu. Bayangkan dulu budak itu kehilangan hak atas hidupnya. Itu sampai di situ. Ya, nah mereka ini merasa mereka keturunan Abraham, bukan budak. Dari dulu stratanya itu memang ya orang merdeka, orang yang diberkati, dan tidak ada keturunan mereka yang jadi budak. Mereka protes dong waktu Yesus bilang, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka marah, kami ini bukan budak, kami orang merdeka. Terus kamu bilang kami akan dimerdekakan dari apa ini? Dan Yesus berkata begini kepada mereka, ya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi budak siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Kamu bukan hambanya manusia, bukan, tapi hamba dosa. Yesus sedang berbicara tentang perkara-perkara rohani, tapi otak mereka tidak nangkep. Ya, dan kita belajar ya hari ini supaya kita nangkap sesuatu yang rohani. Dikatakan bahwa barang siapa yang terus melakukan dosa, hidup di dalam dosa, maka dia itu hamba dosa. Nah, kita ini berkuar-kuar merdeka. Tapi merdeka dalam konteks apa kita ini? Hari ini kita tidak lagi berperang pakai bambu runcing untuk mempertahankan kemerdekaan. Saya waktu ke sekolah saya di Bandungan, saya dan suami mampir di Benteng William itu di Ambarawa. Ya, dan kami masuk ke bioskopnya, kami nonton film tentang itu di Ponorogo atau apa ya itu filmnya. Jadi Sudirman. Saudara, itu saya meneteskan air mata loh, melihat bagaimana ketika dulu Belanda menguasai dan rakyat itu diperas, ditekan, hasil buminya diambil, mereka disuruh bangun benteng, dan ternyata benteng itu menjadi penjaranya mereka sendiri. Mereka membangun penjara mereka sendiri waktu dalam penjajahan Belanda. Saya itu nontonin, saya bilang sama suami saya gini, itu sebenarnya koruptor, anggota dewan tuh harus nonton ini semua. Mereka perlu. Mungkin banyak yang belum nonton itu. Makanya mereka korupsi, mereka itu tidak memikirkan bangsa ini. Karena apa? Mereka tidak pernah, harusnya ditontonin itu. Saya mau bilang supaya presiden mendengar ini. Kasih nontonlah mereka itu, nangis mereka itu. Lalu mereka mungkin bisa tobat jadi nggak korupsi. Ya bayangkan tuh ya, emas disembunyikan, uang ratusan triliun. Sementara dulu ini kemerdekaan bangsa yang diperoleh dengan darah, air mata. Saya nangis saudara, lihat itu orang-orang tua diinjak sama ya itu, lalu mereka ditindas begitu rupa, dan akhirnya bangkit seorang pahlawan, dia bilang kita harus bela bangsa ini sampai titik darah yang terakhir.
Ayo kita jangan biar mereka sudah disuruh bangun itu, mereka disuruh bangun benteng itu begitu kokoh. Nanti kalau ada yang mau ke daerah Salatiga sana harus mampir itu di Ambarawa dan nonton filmnya. Ya, lalu saudara mereka itu disuruh diperbudak angkat itu batu-batu gede, mereka dijajah bangun benteng yang sekokoh dan ternyata itu jadi penjaranya mereka. Ya, ketika hasil bumi kita dirampas itu cengkeh diambil semua, lalu mereka tidak dapat apa-apa. Ya, hari ini sudah nggak gitu, tapi para pejabat kita ini yang masih otaknya ini otak penjajah. Kita perlu berdoa saudara. Ya, saya ini marah loh, tapi saya nggak mau ngutuki bangsa ini, karena Tuhan suruh kita melepaskan berkat. Ya, lepaskan berkat buat bangsa ini. Nangis kita ini saudara, melihat ya kalau orang diperbudak, diperhamba itu enggak enak. Mau kamu itu lapar, mau kamu aus, angkat itu batu. Saya lihat itu dipaksa diinjak saudara. Ya udah kecapean, opa-opa tua gitu, aduh udah capek, diangkat saudara sambil nggak enak. Orang hidup di bawah penjajahan tuh nggak enak. Yesus sedang berkata, kalau kamu terus dijajah sama dosa, kamu tuh diperhamba, diperbudak, kamu hamba dosa. Hari ini kita nggak diperhamba oleh siapapun, tapi kalau engkau masih dikuasai dosa, engkau belum merdeka. Dan kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita, dan ayat ini berkata di bawah sana Yesus bilang apa? Dan hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kalau jadi hamba itu tidak boleh masuk rumah. Ya, budak dulu mana ada budak boleh masuk ambil air es. Ya, budak terus berenang gitu di kolam renang, nggak boleh. Ada batasan kalau jadi hamba itu. Jadi kalau kau masih hamba, maaf, dan kau bilang kau anak Allah, apalagi kau nyanyi I am a friend of God, padahal kau hamba, tapi kau merasa kau anak Tuhan. Tuhan bilang anak di dalam rumah, hamba di luar rumah. Ada batasan hak antara anak dan hamba. Nah, kita sekarang posisi kita ini di mana? Kita anak Allah atau kita masih jadi hamba dosa, budak? Ya, kalau kita anak Allah, kita mau apa aja. Ya, saudara aus masuk tinggal minum, saudara mau berenang silakan berenang. Ya, saudara mau makan lapar tinggal makan. Tapi pembantu nggak bisa begitu. Ada batasan, ada hak yang kamu bisa masuk, ada yang tidak kamu bisa masuk. Kalau anak bebas masuk ke kamar orang tua, ya nggak? Bahkan kadang diambil duit di meja nggak apa-apa, tinggal ngomong aja, Mam tadi aku ambil duit, oh iya, toh. Tapi kalau pembantu masuk kamar ambil uang, maling enggak? Di penjara. Iya enggak? Beda kan? Saya pengen saudara mengerti gitu. Status kita di hadapan Tuhan ini sudah dimerdekakan menjadi anak atau masih hamba. Dan ayat ini bilang begini, jadi yang terakhir, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Ya. Saya selalu bilang begini, saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Benar nggak? Siapa di sini yang sudah tidak berdosa? Angkat tangan boleh? Ya, ada yang sudah tidak berdosa di sini? Dapat Ferrari di bawah. Kalau yang lain kan cuma sepeda, atau ini dapat Ferrari kalau sudah tidak berdosa. Kita semua masih berdosa. Tapi beda antara kita ini masih berdosa atau terikat di dalam dosa, diperhamba dosa, itu beda. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya ini tadi datang hati saya kudus kan. Saya berangkat pagi, Tuhan terima kasih hari ini aku mau hidup dalam kekudusan. Jagai aku dari dosa Tuhan. Saya datang sini misalnya Bu Vera mukanya enggak senyum. Ya, cuma shalom Bu, shalom, masuk Bu. Terus saya gini, Bu Vera ini kenapa sih dia nerima saya mukanya enggak senyum? Terus saya jadi jengkel. Hati saya panas. Saya dosa enggak? Dosa kan? Saya enggak tahu Bu Vera kenapa. Ternyata mungkin Bu Vera lagi sakit perut, ya, atau apa gitu, ada urusan yang belum beres kan, saya nggak tahu. Tapi ketika saya mau masuk di gereja, pujian tadi nyanyi, saya sadar Tuhan Roh Kudus tegur, hatimu tuh berdosa loh, kamu nggak boleh berpikir gitu sama Ibu Vera. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Itu artinya kita ini sempat jatuh di dalam dosa, tapi bukan hamba dosa. Tapi kalau hamba dosa itu tiap hari begitu terus dia, ya selingkuh terus, ya mulutnya kotor terus, ya terus tiap hari terus. Nah, itu beda. Kamu hamba bukan anak. Kamu perlu datang kepada Kristus. Kita balik lagi ke ayat tadi di dalam ayat 2 Korintus 3 tadi ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, Alkitab bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu? Coba pikir baik-baik, wow enggak? Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita ini. Enggak? 3 kali wownya. Itu baru wow. Ya, wow. Kan?
Saya kalau pikir-pikir ayat itu, iya ya, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian di kita ini. Terus kau bilang saya tidak bisa lepas rokok. Hello, amin. Kau bilang saya nggak bisa lepas narkoba, saya nggak bisa lepas ini, saya masih itu. Itu terlalu. Kristus aja dibangkitkan dari dunia orang mati loh, sama roh itu yang ada dalam diri kita itu. Terus kita nggak bisa lepas rokok? Itu bukan nggak bisa, kau nggak mau. Kau yang nggak mau. Kalau engkau masih terikat dosa, itu bukan karena Tuhan nggak mau, bukan karena Tuhan nggak mampu, tapi kau yang tidak mau. Kedaginganmu, hatimu. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa merdeka? Saya pengen kita baca ya. Tadi 2 Korintus 3, kita mulai dari ayat 14 ya. 2 Korintus 3 mulai dari ayat 14. Orang kalau belum dimerdekakan ya, ayat kita 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Baca 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup mata hati mereka. Amin. Orang-orang yang belum dimerdekakan itu ada selubung yang tutup, sehingga kamu baca Alkitab bolak-balik juga tidak ngerti, tidak tersingkap ya, karena ada selubung yang menutup itu ya. Baca perjanjian lama, baca perjanjian baru ya, tidak tersingkap. Ayat firman Tuhan itu tidak tersingkap. Kita nggak pernah baca Alkitab terus gini, wow banget ya, yes, amin Tuhan, terus kita dapat kuasa gitu. Saya tuh kalau baca satu ayat dan langsung yes, banget, dapat banget nih ya. Makanya saya waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus ya, saya itu tidak diinjili oleh siapapun. Saya bertobat terima Yesus karena saya ya, saudara udah dengar kesaksian saya. Waktu itu saya mau bunuh diri, banyak dosa. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau engkau ada, siapa engkau, tunjukkan dirimu kepada saya mau ketemu Tuhan. Karena ternyata Alkitab, saya baru tahu sekarang Alkitab itu bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Dan orang yang berseru, baginya pintu akan dibukakan. Nah waktu itu saya bukan Kristen, tapi saya berseru, Tuhan siapa engkau, Tuhan yang benar itu, nyatakan dirimu bagi saya. Lalu saya ketemu Tuhan Yesus ya. Saya nangis di kamar saya berteriak menyebut nama Yesus. Saya percaya itu karena Roh Kudus. Lalu saya mulai cari gereja. Saya cari gereja, saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab, saudara. Waktu itu belum ada YouTube. Saya nggak bisa nonton ya siarannya DBTV, belum ada. Saya nggak bisa nonton pendeta-pendeta, nggak ada. YouTube nggak ada, handphone nggak ada. Cuma Alkitab murni, benar-benar Alkitab. Yang mungkin hari ini saudara sudah jarang sentuh itu, apalagi kaum ya Gen Z ini ya. Ini siapa kaum Gen Z sini yang masih punya Alkitab yang lama itu, yang masih buku? Nggak ada toh ya, saya sudah menduga ini. Karena ya kau sudah bacanya di HP toh. Di HP sekarang enak, ketik kamus muncul, ting, ketik bintang ada penjelasan kan. Nah dulu saya tuh benar-benar Alkitab tok til. Bagaimana saya bisa diterangkan oleh siapapun? Nggak ada. Saya nggak bisa telepon pendeta, belum ada handphone. Bayangkan dulu itu waktu saya bertumbuh itu ya. Tapi mungkin ya justru karena itulah saya bertumbuh dalam aniaya toh. Saya baca Alkitab aja sembunyi di kamar, kadang di kamar mandi jam 3 subuh, karena takut ketahuan. Ya makanya mungkin iman saya begini, karena Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Nah orang Kristen sekarang udah jarang baca Alkitab, jarang dianiaya juga. Saya doakan aniaya mereka ini Tuhan, supaya mereka baca Alkitab. Ya, udah jarang dianiaya, jarang apalagi baca Alkitab, tambah jarang lagi. Ya, padahal sekarang semua media ada loh. Saudara pengen cari apa, tentang apa, tinggal ketik itu muncul semua itu. Ya, tapi kenapa kau tidak tahu tentang iman? Karena memang kau tidak suka. Masih ada selubung yang menutup. Jadi waktu saya dulu baca Alkitab itu, setiap kali saya baca ayat per ayat, saya ambil buku, saya catat. Satu ayat catatannya bisa 1 lembar panjang yang Tuhan singkapkan. Sebelum saya pengkhotbah dulu, saudara, saya baca di satu ayat nih, saya catat nih yang saya dapat gini, panjang banget. Habis itu saya baca-baca, kayak gini ternyata. Siapa yang mengajarkan itu? Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam diri kita ini. Alkitab bilang Roh Kudus itu penolong, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang dia terima dari Bapa, diajarkan kepadamu. Itu kata Yesus. Kalau dia datang, dia akan menolong engkau mengenal kebenaran, sebab segala sesuatu yang dia terima dari Bapa diajarkan kepadamu. Amin.
Nah tapi kan kita ini tidak pernah rindu. Masalahnya di situ. Tiap hari Roh Kudus panggil, ayo, tak kasih tahu. Tapi kita nggak ada waktu. Iya, bahkan nggak pernah dengar suara Roh Kudus. Lebih sering lihat setan malah daripada lihat Roh Kudus. Ya, kalau lihat setan sering banget. Iya bu, saya di situ tadi lihat setan. Di situ ada setan. Berarti kau temannya setan. Orang itu kalau dikit-dikit lihat setan tuh temannya setan. Karena dia akrab sama setan. Makanya jangan akrab sama setan, akrab sama Tuhan. Supaya engkau mendengar suara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan itu masih bicara sampai hari ini? Banyak orang udah nggak percaya tapi Tuhan itu bicara loh, seperti dia bicara sama Abraham, dia bicara sama Musa, dia bicara sama Paulus, dia juga Tuhan yang sama, yang sampai hari ini masih bicara sama kita. Tapi kalau engkau tidak pernah dengar suara Tuhan itu masalah loh. Ya, saya bicara suara Tuhan bukan saudara. Bagaimana ya suara Tuhan? Terus saudara berdua di kamar, terus saudara berharap ada asap, terus anakku gitu ya. Terus muncul asap putih gitu, ada kakek-kakek berjanggut, terus kau bilang, Tuhan, bukan, aku anggur cap orang tua. Lah kau ini pamabo. Terus kau pengen ketemu Tuhan, yang datang anggur cap orang tua. Bukan begitu, Tuhan itu bukan begitu. Nggak usah kau terlalu juga alay lebay gitu ya. Dengar suara Tuhan tunggu asap-asap dulu. Nggak. Waktu kau jengkel sama suami, tiba-tiba di hatimu gini, nggak usah jengkel, mengampuni. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya, tapi kau jengkel terus ada suara begini, pergi saya dari rumah. Itu setan. Setan itu, fix setan. Jangan kau bilang itu Tuhan. Ada orang konseling sama saya, Bu saya mau konseling sama ibu, gimana? Kan ibu udah dengar saya cerai toh, iya. Terus ibu tahu nggak? Yang suruh saya cerai itu Tuhan bu. Saya bilang, kau pulang dulu berdoa ya. Saya nggak mau dengar ceritamu. Dari awal ini kau sudah berhalusinasi. Ya, iya bu benar. Yang suruh saya cerai itu Tuhan. Ya, enggak ada. Saudara, segala sesuatu itu yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan itu bukan Tuhan, itu setan. Kalau ada suara yang bilang, kau enggak usah bicara sama mertuamu, itu setan atau Tuhan? Siapa? Sekali lagi siapa? Biasa aja, nggak usah sambil berdiri sama saya. Setan. Ditanya baik-baik, jawabnya setan. Kalau kau tahu bermusuhan sama mertua itu setan yang suruh, kenapa kau masih musuhan sama mertuamu? Nggak usah angkat tangan. Saya tahu ini ada di sini yang musuhan sama mertuanya. Berarti kau hamba setan kalau begitu. Karena Tuhan tuh suruh kita berdamai kan? Ya, mertuamu jahat, ya. Roh Kudus bilang nggak usah marah sama mertuamu. Ya, malah Roh Kudus bilang pergilah ke mertuamu, kasih dia duit. Amin. Loh, benar ini. Loh, terus ketawa, nggak pernah dengar begitu? Saya sering dengar begitu. Kalian nggak pernah dengar begitu? Ampuni mereka, ini Tuhan. Memang pelit semua ini orang-orang di sini nih. Makanya mereka nggak pernah dengar tuh Tuhan suruh kasih duit mertuanya. Langsung dia tengking dalam nama Yesus, setan ini. Tolong please ya. Jangan dibolak-balik itu cerita ini suara Tuhan. Ya, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lalu dikatakan di sana supaya kalau kita itu membaca Alkitab tersingkap sesuatu. Bagaimana caranya? Mau tahu nggak caranya? Angkat tangan. Mau tahu atau mau tahu banget? Ayat berikutnya bilang begini. Ini saja. Ini rahasianya, buka bersama ayat berikutnya. Tetapi Spirit of the Lord. Ya, ayat yang tadi di 2 Korintus 3 ayat sekarang ya, tetapi ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka katakan amin. Jadi kuncinya mau alias bertobat. Waktu kita ingin bertobat, makanya saya selalu bilang, saudara, bertobat itu memang gak bisa dipaksa-paksa. Mau siapapun itu, mau anakmu, mau suamimu, mau istri, mau orang tuamu, gak bisa. Kita cuma bisa sampaikan kebenaran. Tapi soal bertobat itu karena dia ke gereja belum tentu bertobat toh. Kalau hatinya tidak berbalik kepada Tuhan, maka dia tidak bertobat. Orang yang bertobat itu hatinya pun berbalik kepada Tuhan. Tuhan, aku datang dengan segenap hati Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Apapun dosamu, kasih tahu sama Tuhan saja. Awal dari perubahan hidup saya dulu ketika saya bertobat, saya ini juga banyak dosa.
Ya, mungkin dosa yang belum saudara coba, saya sudah coba. Jadi tidak usahlah belajar nakal. Ya, itu nakal dulu aja. Sekarang waktunya bertobat. Udah mau kiamat ini. Amin. Ya, jangan kau belajar nakal. Ya, sekarang ini zamannya orang tobat. Dosa itu nggak membawa apa-apa. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya baca tuh Alkitab tuh. Saya baca Galatia 5, perbuatan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, roh pemecah belah, perceraian, ya. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya urut satu-satu itu dosa itu saya tulis. Perbuatan daging 1, persinahan 2, percabulan 3, pemecah belah 4, iri hati 5, kebencian 6, kedengkian 7, ini semua pemecah belah, ini pertikaian. Lalu saya bikin conterengan yang ada sama saya, ternyata semua ada. Iya Pak ya. Ya, yang masih punya daging pasti ada semua itu. Ya, jadi bikin daftar dosamu. Nggak usah kau bikin daftar dosa iparmu. Amin. Bikin daftar dosa kita sendiri dulu. Lalu setelah kita bikin daftar dosa itu, baru hati kita ini berbalik kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, ternyata ini semua ada dalam diriku. Tuhan, aku mau bertobat. Ubahkan aku, Tuhan. Amin. Itu loh yang perlu kita lakukan sama Tuhan ini. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidupku? Maka secara universal kehendak Tuhan itu firman Tuhan. Kalau disuruh doakan musuhmu, doakanlah musuhmu. Kalau disuruh hidup dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Alkitab bilang jangan bersinah, ya jangan bersinah. Jangan selingkuh, ya jangan selingkuh. Jangan mencuri, ya jangan mencuri. Jangan menghalalkan semua cara demi uang. Ya, uang itu juga bisa jadi penguasa hidup loh saudara. Ya, karena banyak orang rela melakukan apapun demi uang. Ya, padahal kalau mati tidak bawa uang. Amin. Ada yang bilang saya masih hidup aja nggak bawa uang loh Bu. Apalagi mati. Saya masih hidup aja nggak ada uang Bu. Ya, yang begitu kau nggak usah curhat sama saya, nggak usah. Kau curhat sama Tuhan saja. Ya, uang itu tidak dibawa mati memang. Ya. Tapi ada orang yang menghalalkan segala cara untuk uang. Kita lihat nih saudara, para koruptor ini aduh gila-gilaan ya. Tapi ketika orang bertemu Tuhan Yesus, di Alkitab kan ada orang yang korupsi juga, atau siapa? Bea Cukai toh? Siapa? Lagi diperiksa KPK kan? Siapa? Di Alkitab Bea Cukai, Sakeus toh? Ya, pemungut pajak dia. Terus dia bertobat waktu ketemu siapa? Tuhan Yesus toh. Tuhan bilang, Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Ya, lalu ya, kalau zaman sekarang itu ya, saya misalnya makan di rumahnya siapa? Ya, terus itu pendeta makan di rumahnya pejabat tuh pasti sudah dapat ini lagi. Karena banyak jemaat julid. Ya, ini kan orang bertobat kalau dia mendengar kebenaran. Amin. Ya, zaman Yesus pun kan dihakimi juga Yesus toh. Orang-orang Farisi bilang apa? Duduk sama orang berdosa. Tuh, ya duduk sama pemungut cukai, ya sama pelacur. Tapi ketika mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka mengerti, mendengar kebenaran. Apa yang terjadi? Ya, Sakeus bertobat. Dia kembalikan pajak yang dia pungut dulu, bahkan berlipat kali ganda. Makanya kita berdoa di pejabat-pejabat ini bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak tobat, ketemu Tuhan di sana deh, dipanggil Tuhan gitu maksudnya. Siapa itu yang bilang dihukum mati? Sadis sekali ya. Memang rasa-rasanya kita kepengennya gitu ya Bu. Tapi kan kita cuma cukup doakan saja, Tuhan, Tuhan ampuni mereka itu Tuhan. Kalau bisa Tuhan jamalah. Kalau mau tobat tolong Tuhan bina Tuhan. Kalau udah nggak mau tobat binasakan Tuhan. Kan perasaannya mau begitu kan. Lihat-lihat ini, aduh kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kan doakan saudara. Kalau saya doanya itu setiap malam kita doa di mesbah doa. Tuhan, Engkau yang berperkara dengan pejabat-pejabat ini. Ya, bilang begitu aja, Tuhan berperkara lah. Enak sekali selingkuhannya artis. Ya, artis dapat tas, dapat ini ya. Karena kan dia pikir udah nggak usah kerja, udah dapat semuanya. Ini uang memang bikin gila orang saudara. Ya, baru diperiksa sekali sama KPK, udah mati ditembak, katanya bunuh diri. Mengerikan loh Indonesia ini, kalau kita pikir-pikir ngeri loh. Berita-beritanya ini ngeri loh saudara. Ya, baru diperiksa udah bunuh diri, ada yang minum racun berbusa mulutnya toh. Banyak sekali. Tapi apakah Tuhan tidak melihat semua itu? Orang itu hidup kayak dia mau hidup terus gitu. Dia nggak berpikir satu saat nyawanya itu akan dicabut. Dan dia nggak pikir bahwa ada penghakiman. Ada penghakiman kelak yang akan dia terima. Hidup yang sesungguhnya itu setelah kita mati, bukan sekarang. Sekarang ini kita cuma hidup, Alkitab bilang di dunia ini kita hanya perantau. Amin.
Perantau itu pasti pengen pulang toh. Ya, kita kan nggak selamanya ada di dunia. Makanya persiapkan hidupmu, persiapkan matimu. Karena kalau kita mati satu saat nanti, kita berhadapan dengan pengadilan Kristus. Tuhan cuma tanya begini. Yesus bilang begini, dia nggak akan suruh kita baris yang pendeta sebelah kanan, pemain musik di tengah, ya asyir di belakang, multimedia ya di lobi. Enggak, Tuhan enggak akan bilang itu. Tuhan akan cuma begini, kita semua berdiri sama di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendakku. Marilah kamu mendekat kepadaku, kita akan makan sehidangan. Tapi yang tidak melakukan kehendakku, tidak peduli kamu asyir, kamu pendeta, kamu jemaat, ya, campakkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Amin. Ya itu nanti kita ini cuma ditanya yang melakukan kehendak Bapa. Dan apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat, maka selubung itu diambil daripadanya. Makanya pertobatan itu sifatnya pribadi. Engkau datang sendiri sama Tuhan. Makanya saya selalu bilang, enggak usah titip-titip doa pendeta. Kamu masuk di kamar, tutup pintu, datang sama Tuhan. Berlutut, apapun dosa yang mengikat kamu hari ini, datang. Tuhan, aku ini terikat narkoba, dalam nama Yesus aku mau dilepaskan. Enggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bebaskan orang dari narkoba, enggak perlu rehab loh. Saya dulu pernah doakan orang narkoba, saudara. Saya nggak tahu kalau teman saya SMP. Saya ketemu di rumah tante saya waktu saya diusir dari rumah karena saya terima Yesus. Saya diusir dari Poso, akhirnya saya ke Jakarta. Saya ke rumah tante saya. Pas saya datang di situ, ada mereka lah kumpul bareng-bareng, termasuk teman saya ini waktu SMP dulu di Poso. Saya ketemu dia. Dia Kristen dari dulu. Dari dulu waktu saya masih belum Kristen, ya kalau kita lagi duduk-duduk gitu, nongkrong di pinggir depan komplek kita, dia lewat ke gereja. Cowok. Dia ke gereja pakai kemeja rapi gitu. Kita nongkrong situ, saya teriakin, "Bencong. Masa cowok ke gereja? Hei, ini waktunya nakal, lu ngapain ke gereja?" Itu dulu saya sering mengejek dia. Ternyata saya sekarang jadi pendeta, dia jadi pemakai narkoba. Orang nggak tahu ya hidup ini ya. Dalam perjalanan waktu itu lama, saya ketemu dia. Nah waktu dia mau pulang, saya itu tergerak panggil dia. Namanya Steven, saya mau berdoa buat kamu sini. Ya nggak tahu, saya tergerak. Kenapa dia aneh-aneh saja kau ini? Dulu saya ke gereja kau ejek-ejek, sekarang kau jadi pendeta. Waktu itu saya belum pendeta, saya baru bertobat. Enggak, Tuhan suruh saya doakan kamu. Ayo kita berdoa. Saya berdoa buat dia. Saya tumpang tangan, saudara. Dia nangis, lalu dia lari cepat-cepat pergi kayak dia lihat setan gitu. Saya tidak tahu. Dan setelah berapa tahun kemudian kita ketemu, dia bilang, "Saya mau bersaksi Deb sama kamu. Ingat nggak dulu waktu kamu doain saya?" "Kapan ya?" "Itu dulu waktu di rumah tantemu. Kamu baru datang." "Oh iya, ingat. Kenapa?" "Kamu tahu nggak? Saya ini sudah 3 kali overdosis." Dia dugem di tempat dugemnya, dia pakai narkoba, overdosis, muntah sampai berbusa. Dia dibuang di belakang nightclub itu, diangkat sama security, digeletakkan di belakang nightclub. Lalu dia sudah berbusa di situ, dia sudah nggak sadarkan diri. Tiba-tiba ada orang datang nolong dia. Ternyata orang itu tinggal dekat nightclub situ. Katanya dia lagi berdoa, Tuhan suruh cepat pergi ke belakang nightclub itu, cepat kamu pergi ke situ. Dia pergi, ternyata ada lagi dia berbusa mulutnya. Jadi dibawa pulang, dikasih minum susu beruang. Sampai dia akhirnya muntah-muntah. Memang susu beruang itu luar biasa berkhasiat, saudara. Kenapa? Karena namanya susu beruang, tapi gambarnya naga. Isinya susu sapi yang minum orang. Ajaib toh. Memang orang kalau mau lemes apa minum susu beruang, ya. Itu luar biasa itu. Jadi dia dikasih itu terus dia muntah-muntah. Setelah itu dia sudah mau lepas, tapi tidak bisa-bisa. Tapi sudah mulai ada roh takut Tuhan. Dia mau berbalik kepada Tuhan, tapi dia nggak sanggup. Sampai dia pernah overdosis lagi. Dia bilang, "Lagi mana saya bisa lepas, Deb? Di rumah om saya itu narkoba ditaruh di toples. Saya, ponakan-ponakan saya pakai semua sama anak-anaknya." Ini cerita dulu, ini dulu. Sekarang sudah tidak ada, omnya sudah mati. Ya, jadi jangan saya dicari mana itu omnya. Saya juga tidak tahu itu omnya di mana. Udah habis waktu tuh ini. Ya, terus sedikit lagi ya. Boleh toh? Boleh? Lalu saudara, dia cerita, "Lah saya gimana mau lepas? Saya tiap hari suruh Pak make. Tapi akhirnya saya ketemu kamu itu, Dep. Di situ saya itu lagi galau bener-bener antara saya pengen berbalik sama Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Waktu kamu doakan saya," dia bilang, "saya rasa itu kayak ada asap putih itu waktu itu turun dan rasanya sejuk banget. Dan kamu tahu pulang dari situ, saya sampai di rumah saya tidak bisa menahan air mata saya. Sampai di jalan pulang itu bercucuran air mata di lawat Tuhan. Sampai di rumah tantenya nunggu, 'Ayo setir kita.' Biasa ke nightclub.
Dia bilang, tante saya nggak mau ke situ. Kenapa kamu kesambet setan? Orang dunia itu begitu. Orang dijamah Tuhan, dia bilang kesambet setan. Kalau dipenuhi setan, dia bilang kejamah Tuhan. Memang buta rasa, memang sudah dunia mau kiamat. Lalu dia bilang, enggak tante saya nggak mau. Kenapa kamu nggak usah munafik? Orang biasanya juga kamu yang ngajak. Enggak, saya tunggu di parkiran. Dia tunggu di parkiran, saudara. Mereka bingung apa yang terjadi. Dan dia cerita sama saya, sejak hari itu saya dilepaskan Tuhan tanpa rehab, tanpa apapun. Roh Kudus melepaskan dia. Karena apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerdekakan dia. Dan jika anak Allah yang memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Amin, saudara. Karena itu mari kita berdiri hari ini di tengah bangsa ini. Kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan supaya kita bisa berdoa buat bangsa kita. Bangkit berdiri bersama saudara.